Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azlar Diansyah dari Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam tentang digital forensik. Oke, next. Jadi, digital forensik ini terbagi dalam beberapa proses. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada koleksi, yang ketiga ada preservasi, yang keempat ada akuisisi, yang kelima ada eksaminasi, yang keenam ada analisis, dan yang ketujuh ada pelaporan. Oke, kita mulai dari identifikasi. Apa itu identifikasi? Jadi identifikasi itu merupakan sebuah proses identifikasi sebuah kasus atau pendataan segala bukti-bukti yang dapat mendukung penyelidikan. Nah, juga selanjutnya juga ada koleksi. Apa itu koleksi? Koleksi itu mengumpulkan barang bukti yang dipakai untuk mendukung penyelidikan. Selanjutnya juga ada preservasi. Apa itu preservasi? Preservasi ialah proses pemeliharaan barang bukti untuk menghindari segala kerusakan. Selanjutnya juga ada akuisisi. Apa itu akuisisi? Akuisisi itu adalah sebuah proses pengelolaan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan. Selanjutnya juga yang kelima ada eksaminasi. Apa itu eksaminasi? Eksaminasi adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan secara forensik, baik secara otomatis ataupun manual. Selanjutnya juga ada analisis. Apa itu analisis? Analisis itu adalah sebuah analisa sederhana yang mendalami bukti-bukti yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada pelaporan. Apa itu pelaporan? Pelaporan ialah memberikan hasil dari analisis penyelidikan berupa digital forensik. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan mengambil sebuah kasus dari Bangladesh Bank Robbery. Jadi, Bangladesh Bank Robbery ini merupakan salah satu kasus pencurian terbesar di dunia. Oke, kita akan bercerita melalui kronologi kasus. Yang pertama, kasus peretasan Bank Sentral Bangladesh ini dikenal sebagai aksi peretasan terbesar dan masih misteri sampai saat ini. Jadi peretasan ini dimulai pada tanggal 7 Februari 2016 ketika pihak bank menyadari adanya transaksi penarikan dana dari rekening mereka yang ada di Fed New York dengan nominal 951 juta dolar. Saat itu juga pihak bank langsung menghubungi Fed. Namun saat itu di Amerika sudah hari libur sehingga telepon mereka tidak ada yang mengangkat. Untungnya berkat kesalahan ketika sehingga beberapa transaksi berhasil diberhentikan secara otomatis oleh sistem Fed, tapi sayangnya terdapat beberapa transaksi sebesar 81 juta dolar yang berhasil dan dikirimkan ke rekening pribadi di Bank RCBC Filipina. Selanjutnya juga para peretas berhasil mencairkan dana tersebut dan melakukan pencucian uang di suatu kasino yang ada di sana. Dan diketahui juga para pelaku pergi ke Macau setelah itu. Sampai saat ini juga para pelaku tersebut masih belum dapat ditemukan. Dan keberadaan uang 81 juta dolar masih menjadi misteri. Oke, kita akan membahas waktu kejadiannya. Jadi kejadian bermula pada Januari 2015. Pelaku pencurian masuk ke jaringan Bangladesh melalui email palsu yang berisi virus malware. Selanjutnya juga pada bulan Mei 2015, pelaku membuat 4 rekening RCBC di Bank Filipina. Selanjutnya pada 4 sampai 5 Februari 2016, terdapat permintaan 35 transaksi penarikan dana Bank Sentral Bangladesh senilai 951 juta dolar yang berlokasi di The Fed New York. Selanjutnya juga pada tanggal 7 Februari 2016, bank menyadari transaksi tersebut dan menghubungi The Fed untuk membatalkannya. Saat itu The Fed New York sedang berada di hari libur, jadi tidak dapat dihubungi. Untungnya, sistem otomatis membatalkan 31 transaksi dikarenakan ada kesalahan nama tujuan pengiriman. Selanjutnya, 4 transaksi senilai 81 juta dolar berhasil dikirimkan ke 4 rekening di RCBC Filipina. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2016, Bank Bangladesh menghubungi Bank RCBC untuk membatalkan transaksi Filipina. Saat itu sedang hari libur nasional, sehingga transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan. Akhirnya, para pelaku berhasil mencairkan dana dan pencucian uang di suatu tempat kasino. Pelaku terakhir berada di Macau. Sampai saat ini pelaku dari kasus ini belum tertangkap. Dan uang yang dikembalikan ke bank tersebut adalah 16 juta dolar. Selanjutnya, apa saja perangkat digital yang dibutuhkan dalam kasus ini? Yang pertama ada sebuah komputer, ada laptop, server, selanjutnya ada hard disk atau SSD,
Dan yang terakhir ada internet. Apa sih pembelajaran yang dapat diambil dari kasus ini? Yang pertama, hati-hati dengan file atau link yang tidak jelas. Pelaku berhasil masuk ke jaringan bank melalui link email yang berisikan malware. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam membuka suatu link yang pengirimannya tidak jelas atau terlihat mencurigakan. Yang kedua, memperbaharui sistem. Jadi salah satu penyebab mudahnya dibobol dikarenakan sistem bank sentral Bangladesh masih ketinggalan zaman. Alhasil, pelaku mudah masuk. Oleh karena itu, perlunya pembaruan secara berkala dari sistem yang digunakan agar dapat mengikut cepatnya perkembangan teknologi. Yang terakhir ada human error. Jadi human error ini merupakan salah satu yang dikritik dari kasus daerah ini. Banyaknya keteledoran dari para pekerja bank, oleh karena itu para pekerja tersebut perlu ditingkatkan kewaspadaan mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas perangkat hard disk. Apa saja sih perangkat hard disk itu? Jadi yang pertama, perangkat hard disk itu terdiri dari board, platter, spindle, motor drive, aktuator, dan head. Apa sih board itu? Board itu sebagai sirkuit elektronik yang mengontrol kinerja hard disk. Nah, dan platter itu berbentuk piringan yang dilapisi magnetik yang berfungsi untuk menyimpan data. Yang ketiga ada spindle, komponen yang berfungsi mengontrol speed atau putaran spindle dari motor. Yang keempat ada motor drive, komponen yang menggerakkan platter pada porosnya. Selain itu dapat menentukan kecepatan perputaran piringan. Yang kelima ada aktuator, sebagai magnet yang mengatur kecepatan pergerakan head saat membaca dan menulis. Yang terakhir ada head. Head ini bertugas untuk membaca dan menulis data dari atau ke piringan hard disk. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan track, sektor, dan cluster. Kita bisa lihat gambar di sini. Di sini yang lingkaran ini merupakan track. Track itu merupakan bagian dari hard disk yang berbentuk lingkaran konsentrik. Selanjutnya ada sektor. Kita lihat di sini, dalam lingkaran ini ada sektor. Sektor itu suatu lintasan yang terdapat pada sebuah track. Dan yang terakhir ini ada cluster. Cluster ini lintasan yang terdapat di sektor. Jadi yang ada di lingkaran ini, di gambar tersebut, di dalam lingkaran ini ada namanya cluster. Oke. Selanjutnya kita akan membahas slack space. Jadi slack space ini adalah sisa penyimpanan yang ada di hard disk, drive, komputer ketika file komputer tidak membutuhkan semua ruang yang telah dialokasikan oleh sistem operasi. Kita bisa lihat gambar di samping, ada logical space dan slack space. Jadi ruangan ini tetap kosong atau tersisa karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file yang berukuran acak dalam kurung tidak tepat bisa dibagi 4 byte. Oleh karena itu, file mengisi sebagian dari porsi hard disk. Saat file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat cluster yang ditempati file tersedia untuk relokasi. Jadi, data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada referensi ke tabel alokasi file, dan file tersebut deferensi. Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang delete file. Ketika suatu file dihapus, file tersebut sebenarnya dipindahkan oleh komputer ke suatu tempat di dalam hard disk, sehingga komputer tidak dapat membaca file tersebut seolah-olah ada ruang kosong untuk file lain dimasukkan ke sana. Padahal file tersebut sebenarnya masih ada di dalam hard disk. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh tools yang mengembalikan file tersebut. Tools tersebut dapat membaca file yang sudah dihapus tadi, sehingga file tersebut dapat dikembalikan. Kita bisa lihat gambaran di sini. Jadi ada sebuah file itu dihapus, dan itu masuk ke recoverable file. Sebaliknya, kita jika menaruh file baru, dibaca oleh new file is written over the old file. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tantangan digital forensik. Apa saja sih tantangan dalam digital forensik itu? Yang pertama ada legal dan etis. Aspek legal dan etis menjadi pertimbangan dalam praktik digital forensik. Yang kedua, ada perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi secara cepat dapat mempersulit praktik digital forensik. Yang keempat ada anti forensik. Teknik yang bertujuan untuk menggagalkan proses analisis digital forensik. Selanjutnya ada skill teknisi. Bertambahnya kelompok yang memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan cybercrime dengan lihai. Selanjutnya ada keterbatasan alat DF. Masih belum merata dan kurangnya alat DF salah satu tantangan dalam digital forensik.
Selanjutnya yang terakhir ada kompleksitas data. Berbagai varian, jenis, dan lokasi penyimpanan data dapat mempersulit penyelidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.